Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan di dalam menerima materi. Baik, kita lanjutkan materi pola bilangan. Kita masuk ke materi submateri barisan bilangan. Barisan bilangan ini hampir sama dengan pola bilangan ya. Nah, di sini ada dua macam barisan bilangan. Yang pertama adalah barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Barisan aritmatika adalah suatu pola barisan dengan bilangan sesudah dan sebelumnya memiliki selisih atau memiliki perbedaan, bisa ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contoh 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari 2 ke 6 ini adalah ditambah dengan 4. 2 ke 10 ditambah dengan 4 dan 10 ke 14 ditambah dengan 4. Nah, kalau di sini setelah 14 berarti ada berapa? Berarti adalah 18, tinggal ditambah 4 lagi ya. Nah, untuk 2 ini kita sebut sebagai suku yang ke-1, 6 suku yang kedua, 10 suku yang ketiga, dan 14 suku yang ke-4 dan seterusnya. Untuk mencari suku di barisan aritmatika kita mempunyai rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B, di mana A-nya adalah suku yang pertama atau U yang pertama dan B-nya adalah selisih. Untuk mencari selisih atau B kita menggunakan rumus U yang kedua dikurangi U yang pertama. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua adalah barisan geometri, yaitu suatu barisan di mana suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi dengan satu bilangan yang sama atau yang tetap. Jadi beda ya. Kalau barisan aritmatika dia ditambah atau dikurangi, sedangkan geometri dikali atau dibagi. Contoh 2, 4, 8, 16 ya. Ini untuk barisan geometri. Rumus, nah kalau 2 ke 4 ini dikali 2 ya. 4 ke 2 dikali 2, 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, itu geometri karena bentuknya perkalian. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana A-nya adalah suku yang pertama atau U1, R-nya adalah rasio U2 dibagi U1. Untuk contoh soal, suatu barisan 4, 7, 10, dan 13, maka bilangan pada pola ke-7 adalah berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah suku yang ke-1, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang ke-4. Nah, suku yang kelima berapa di sini? Kita lihat polanya. 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 13 tambah 3. Pola kelima berarti berapa? Tinggal ditambah 3 lagi, 16. Itu kalau yang ditanyakan pola kelima. Nah, ini yang ditanyakan pola ke-7 atau pola yang ke-100. Kita tidak mungkin menulisnya satu-satu ya. Kita pakai rumus. Di sini diketahui A-nya adalah 4. Ini ya, A itu suku yang pertama, 4 yang ini. Lalu B-nya adalah 7 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3. Rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B.
A sama dengan 4, A-nya diganti 4 ya, karena suku pertama, ditambah N, N-nya adalah 7 karena yang ditanyakan adalah pola yang ketujuh ini ya. N-nya adalah 7 dikurangi 1 dikalikan dengan B, B-nya adalah 3 ya. 4 ditambah 7 dikurangi 1, 6 dikali dengan 3. 4 ditambah 6 dikali 3, 18. 4 ditambah 18 hasilnya 22 ya. Jadi pola yang ketujuh nanti jatuh pada bilangan 22 itu ya. Untuk contoh yang kedua, suatu barisan geometri mempunyai pola 2, 10, 50 dan seterusnya. Maka bilangan suku yang ke-8 adalah, nah diketahui untuk A sama dengan 2. Dari mana 2? Ini suku yang pertama ya, 2. Lalu R-nya adalah 10 dibagi 2. Ini suku yang kedua, 10 dibagi dengan 2. 5 ya. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Untuk A-nya sama dengan 2, kita masukkan dikali R-nya atau rasionya sama dengan 5. N-nya adalah 8 karena yang ditanyakan adalah 8 ini ya. R-nya adalah 8 dikurangi 1. 2 dikali 5 pangkat 7. Dari mana 7? 8 dikurangi 1 ya. 2 dikali 78.125. 5 pangkat 7 hasilnya 78.125 dikali 2 hasilnya adalah 156.258 ya. Jadi nanti pola yang ke-8 ini kalau diteruskan dari sini ya, kalau diteruskan nanti yang ke-8 itu adalah 156.250 itu ya. Sekarang deret bilangan. Nah, tadi ada barisan bilangan, ada deret bilangan. Ini beda ya. Deret bilangan dilambangkan dengan SN. SN ya. Merupakan jumlah N suku yang pertama dari suatu pola bilangan atau barisan. Kita lihat bedanya apa ya. 1, 3, 5, 7. 1,3, 5,7. Ini disebut sebagai barisan bilangan. Nah, sedangkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ini disebut sebagai deret. Nah, jadi bedanya adalah kalau barisan bentuknya koma, sedangkan deret bentuknya adalah penjumlahan. Itu ya, itu bedanya. Untuk deret bilangan ada beberapa rumus. Untuk pola bilangan ganjil rumusnya adalah SN sama dengan N dikuadratkan. Untuk pola bilangan genap SN sama dengan N kuadrat ditambah N. Untuk pola bilangan segitiga SN adalah 1/6 dikali N dikali dalam kurung N ditambah 1 dalam kurung dikali N ditambah 2. Untuk bilangan persegi SN-nya adalah hampir sama, 1/6 dikali N dikali N ditambah 1 dalam kurung 2N ditambah 1. Untuk bilangan persegi panjang SN-nya sama dengan 1/3 dikali N dalam kurung N ditambah 1 dalam kurung N ditambah 2. Untuk contoh deret bilangan aritmatika, itu rumusnya ya. Nah, untuk deret aritmatika rumusnya ada dua macam nih. SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B, atau SN N/2A ditambah UN ya. Contoh, diketahui barisan bilangan 1,3, 5,7. Tentukan jumlah 40 suku yang pertama.
40 suku yang pertama ya. Jadi kalian ini disuruh menjumlahkan ya, dari 1 ditambah 3 berapa, ditambah 5 berapa, ditambah ini terus ya, semuanya ditambahkan ya sampai ke 40 pola, sampai ke 40 pola. Ini baru ada 4 pola ya. Kita pakai rumus, diketahui A-nya sama dengan 1 suku yang pertama, B-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Yang ditanyakan adalah jumlahnya kalau sampai 40 pola. Nah, jawab. Rumusnya Sn, N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. N-nya adalah 40 karena yang ditanyakan, per 2 atau dibagi 2 dikali 2 dikali A. A-nya adalah 1 ditambah dalam kurung N. N-nya adalah 40. Yang ditanyakan dikurangi 1 dalam kurung dikali B. B-nya adalah 2 ya. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. 2 dikali 1 2 ditambah 40 dikurangi 1 39 dikali 2 ya. Lalu 20 2 dalam kurung 2 ditambah 78. Dari mana 78? 39 dikali 2 ya, 78. Sama dengan 20 dikali 2 tambah 78. 80 ya, berarti 20 kali 80 hasilnya adalah 100 ya. Jadi kalau kita jumlahkan sampai ke 40 angka itu jumlahnya adalah 100. Jadi begini maksudnya, 1 ya ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ya. Tambah berapa lagi itu lompat-lompatnya atau bedanya? Bedanya adalah 22 ya. Ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 dan seterusnya sampai ada 40 ininya ya. Maka nanti kalau dijumlah hasilnya adalah 100. Contoh yang kedua tentang deret bilangan geometri. Rumusnya adalah, nah ini ada 2 macam juga. Jika rasionya kurang lebih dari 1 dan kurang dari 1 ya ada 2. Yang lebih dari 1 rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N-1. Tutup kurung dibagi R-1. Rumus yang kedua ini ya. Contoh suatu barisan 6, negatif 12, 24. Tentukanlah jumlah 4 suku pertama ya. Diketahui A-nya sama dengan 6. Suku yang pertama rasionya adalah negatif 12 dibagi 6. Hasilnya adalah negatif 2. Nah itu berarti R-nya kurang dari 1 ya. Kita pakai rumus yang ini. Karena R kurang dari 1. A-nya adalah 6. Kita masukkan di sini A-nya 6. Tutup kurung 1 dikurangi R pangkat N. R-nya negatif 2, N-nya adalah 4. Lalu 1 dikurangi R. R-nya adalah negatif 2. Nah, itu hasilnya adalah negatif 30. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat berlatih dan selamat belajar. Assalamualaikum.